Halo semuanya, hari ini kita akan ngebongkar sebuah cara berpikir yang luar biasa banget. Sebuah metode yang bisa bantu kita mecahin masalah serumit apapun dan ngebangun solusi yang keren. Siap buat ngelatih otak kita dengan cara yang benar-benar baru? Yuk, mulai! Pasti pernah kan ngalamin momen di mana kita dapat masalah yang rasanya tuh gede banget, kusut, sampai kita bingung ini harus mulai dari mana ya. Rasanya buntu, stuck, dan nggak tahu langkah pertamanya apa. Itu wajar banget, kita semua pernah ngalamin. Tapi, gimana kalau saya bilang, ternyata ada loh semacam kekuatan super buat otak kita, sesuatu yang kita pinjam dari para programmer dan insinyur buat mecahin masalah apa aja. Ini bukan sihir ya, ini adalah sebuah metode yang sistematis yang namanya berpikir komputasional. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Seni memecahkan masalah. Jadi sebelum kita ngomongin coding, sirkuit, dan lain-lain, kita harus paham dulu fondasinya. Gimana sih cara kita ngedeketin masalah dengan sudut pandang yang baru dan lebih terstruktur? Jadi apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Gampangnya gini deh, ini tuh cara kita ngambil masalah yang amburadul di dunia nyata, terus kita rapiin jadi serangkaian langkah yang super jelas. Dan yang seru, yang ngejalanin langkah-langkah itu nggak harus komputer loh, bisa jadi robot atau bahkan kita sendiri. Nah, kekuatan super ini tuh dibangun di atas 4 pilar utama. 4 fondasi yang saling nyambung. Yuk kita kupas satu-satu, karena disinilah letak inti kekuatannya. Pilar pertama namanya dekomposisi. Idenya simple tapi kuat banget. Jangan coba makan gajah sekaligus. Kita potong-potong dulu. Sama kayak masalah. Masalah segede apapun, kita pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil, yang lebih gampang diurus dan dipikirin. Contohnya gampang banget. Misal, kita mau ngerencanain liburan bareng teman-teman. Daripada pusing mikirin, pokoknya harus jadi. Kita pecah-pecah tugasnya. Siapa aja yang ikut? Titik kumpulnya di mana? Jaraknya berapa jauh? Rute terbaik lewat mana? Nah, tiap pertanyaan kecil itu hasil dari dekomposisi. Selanjutnya, pilar kedua, pengenalan pola. Setelah semuanya kita potong-potong jadi kecil, sekarang kita jadi detektif. Kita cari-cari, ada nggak sih kesamaan? Ada pola yang berulang nggak? Disinilah kita mulai kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Nah, gambar ini contoh yang pas banget. Kelihatannya rumit banget kan? Tapi tahu nggak, ini semua cuma dibuat dari satu aturan super simple yang diulang terus-terusan. Gambar segitiga, terus gambar segitiga terbalik di tengahnya. Pola kecil yang berulang bisa jadi sesuatu yang kompleks dan indah. Keren banget! Lanjut ke pilar ketiga, abstraksi. Ini nih seninya buat fokus sama yang penting-penting aja. Ibaratnya, kita belajar buat nyuekin detail-detail yang nggak relevan dan cuma bikin pusing. Analogi paling pas itu peta KRL atau MRT. Coba bayangin, petanya kan nggak ngegambarin tiap gedung atau pohon di sepanjang rel kan? Bisa pusing kita bacanya. Peta itu cuma nunjukin stasiun sama jalurnya, informasi intinya aja. Nah, itulah abstraksi. Dan pilar terakhir, yang keempat, adalah algoritma. Inilah puncaknya. Setelah kita pecah masalahnya, kita cari polanya, kita saring informasinya, sekarang kita bikin resepnya. Bener-bener kayak resep masak. Serangkaian instruksi yang jelas, langkah demi langkah yang kalau diikutin dengan benar, pasti akan menghasilkan solusi yang kita mau. Oke, keren. Kita udah punya 4 pilar berpikir ini. Kita udah punya rencana yang mateng, sebuah resep atau algoritma. Tapi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngasih tahu mesin buat ngerjain resep dari kita ini? Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Kita akan menjembatani dunia ide di kepala kita dengan dunia aksi yang nyata. Kita bakal nerjemahin pikiran kita ke dalam kode. Dan kenalan dulu yuk sama jagoan kita, Arduino. Anggap aja ini kayak kanvas kosong buat ide-ide kita. Ini papan sirkuit kecil yang bisa kita ajarin macam-macam lewat kode dari komputer. Dan enaknya, ini didesain biar gampang banget dipakai, bahkan buat pemula sekalipun. Setiap resep untuk Arduino itu punya 2 bagian utama. Penting banget nih. Pertama, ada yang namanya setup city. Ini tuh kayak persiapan sebelum manggung. Cuma dilakuin sekali pas Arduino-nya baru nyala. Nah, yang kedua itu loop. Inilah pertunjukannya. Bagian ini bakal diulang-ulang terus selama Arduino-nya masih nyala. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita kotorin tangan. Yuk kita ambil semua konsep tadi dan kita pakai buat bikin sesuatu yang beneran hidup, sesuatu yang bisa kita lihat. Dan ini dia program Blink.
Kalau di dunia software ada Hello World, nah di dunia hardware, inilah dia. Program paling pertama, paling dasar. Tugasnya cuma satu, bikin lampu LED kedap-kedip. Simple, tapi di balik ini ada konsep yang kuat. Yuk kita bedah kodenya. Oke, kita lihat bagian setup-nya dulu. Ada baris pin mode dalam kurung 13, output. Ini artinya kita lagi ngasih tahu si Arduino, pin nomor 13, tugas kamu nanti itu buat ngeluarin sinyal ya. Kamu itu output. Kita lagi nyiapin alat kita. Sekarang kita masuk ke loop yang diulang-ulang. Perintah pertama, digital write 13 high. Ini artinya kita suruh pin 13 tadi buat ngasih sinyal high atau gampangnya nyala. Dan jreng, lampu LED-nya langsung nyala. Tapi kan kita mau bikin kedip, bukan nyala doang. Biar bisa kedip, lampunya harus nyala sebentar. Nah, disitulah gunanya delay 1000. Perintah ini nyuruh Arduino buat tunggu dulu. Diam aja selama 1000 milidetik, alias 1 detik. Setelah nunggu 1 detik, kita kasih perintah selanjutnya, digital write 13 low. Ini kebalikannya, artinya matiin. Lampunya pun padam. Terus biasanya kita kasih delay lagi setelah ini, biar matinya juga ada jeda. Nah, karena semua ini ada di dalam loop, proses ini bakal ngulang terus. Nyala, tunggu, mati, tunggu. Jadilah dia kedap-kedip. Dan ini dia momen ahanya. Kita sambungin semua yang udah kita pelajarin tadi ke kode simple ini. Coba lihat, dekomposisi, yaitu tadi, kita pecah ide bikin lampu kedip jadi tugas-tugas kecil, nyalain, tunggu, matiin, tunggu. Pengenalan pola, jelas banget. Urutan nyala, tunggu, mati, tunggu, itu kan pola yang berulang. Makanya pas banget ditaruh di looping. Abstraksi, kita tinggal ngetik digital write aja, nggak perlu pusing mikirin listriknya gimana, voltasenya berapa. Dan terakhir, algoritma, ya keseluruhan kode ini, urutan perintah dari atas ke bawah, itulah resep atau algoritma kita. Keren kan? Keempat pilar itu ternyata ada di program sekecil ini. Jadi intinya apa? Ini tuh bukan cuma soal coding atau Arduino. Ini adalah cara berpikir yang baru, sebuah kacamata baru buat ngelihat dunia. Mau itu buat ngerjain proyek kantor, ngatur keuangan, atau bahkan bikin argumen yang kuat, cara berpikir ini bisa kepake. Ini soal gimana kita ngelihat masalah yang rumit, nemuin polanya, dan ngebangun solusinya. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda nih, masalah besar apa yang bakal Anda pecahkan dengan kekuatan super baru ini